Halo sahabat, sepertinya pada saat ini Anies sudah tidak bisa mengelak lagi karena kita sudah tahu dan kita sudah menyaksikan fakta yang akan dibeberkan oleh Mas Menteri AHY secara langsung, lugas dan tuntas. Rekan-rekan, sepertinya kita akan ditunjukkan bagaimana sebenarnya kerakusan politik Anies itu bekerja. Oke, kita harapkan rekan-rekan menonton sampai tuntas karena memang ini adalah informasi yang patut kita simak agar tidak terjadi kegagalpahaman. Seperti yang kita ketahui bahwa Partai Demokrat yang pada saat ini dipimpin oleh Mas Menteri AHY tidak langsung menjadi partai koalisi yang bergabung dengan pemerintah. Pada saat itu, tepatnya di era kepemimpinan Bapak Presiden ketujuh kita, Pak Joko Widodo, Demokrat menjadi salah satu partai oposisi yang memang pada tindakan politiknya tidak gengsi memberikan kritik ataupun saran kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pada saat itu bernaung langsung di bawah pimpinan Partai PDI Perjuangan. Kemudian kita singkat cerita saja, kepemimpinan Pak Presiden ketujuh kita memasuki masa akhir dan pemilihan presiden pun mulai dilakukan. Partai-partai politik mulai sibuk mencari figur yang memang bisa dicalonkan untuk menjadi RI 1. Kita semua sudah tahu bahwa sebelumnya kemesraan Anies dan AHY begitu nampak jelas terlihat. Bahkan sepertinya Demokrat sangat welcome terhadap Anies Baswedan. Namun yang perlu diingat adalah pada saat itu Anies Baswedan tidak memiliki partai ataupun bukan sebagai ketua umum dari partai manapun. Artinya Anies ini memang terbuka dengan opsi partai politik manapun. Termasuk pada saat menjadi gubernur DKI, beliau diusung oleh Pak Prabowo Subianto selaku ketua umum Gerindra. Bahkan dalam salah satu acara wawancara bersama Najwa Shihab, Anies mengatakan, "Saya tidak mungkin mencalonkan jika di dalamnya ada presiden, ada Bapak Prabowo Subianto." Ini konteksnya Anies saat ditanya soal kesediaan dia maju dalam Pilpres 2024. Namun apa yang terjadi, rekan-rekan pun sudah tahu. Singkat cerita, Anies begitu dekat dengan Demokrat. Bahkan kader-kader Demokrat sudah welcome terhadap Anies Baswedan. Namun yang terjadi, manuver endingnya adalah tidak terjadi, rekan-rekan. Anies malah menyeberang ke kubu koalisi Muhaimin Iskandar bersama PKB. Anies dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden. Ini jelas-jelas seolah melukai hati AHY karena memang sepertinya AHY ada kans bersama Anies, AHY sebagai RI 1, kemudian Anies sebagai wapresnya. Namun itu tidak terjadi karena Anies dideklarasikan terlebih dahulu oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden. Singkat cerita, AHY pun berpikir keras bagaimana caranya partainya akan dibawa kemana dan mendukung siapa dalam pemilihan presiden 2024. Menyikapi situasi politik dan manuver Anies, AHY tentu saja sangat-sangat kecewa. AHY berpikir keras pada saat itu dan memutuskan untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sementara Anies Baswedan dengan percaya diri, dengan penuh semangat menjadikan dirinya sebagai calon presiden dan wakil presidennya pada saat itu Muhaimin Iskandar atau Caimin. Kemudian di paslon lain ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dari PDI Perjuangan. Dan sudah terjadi pemilihan presiden, endingnya Anies seolah menuai karma dari pengkhianatan politiknya terhadap Mas Menteri AHY. Anies kalah telak dari pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada saat itu. Dan tentu saja ini menjadi kekalahan telak karena memang kita melihat bagaimana Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka unggul sangat telak pada Pilpres 2024 dan AHY mengungkapkan bagaimana situasi politik yang terjadi pada saat itu dan ada pengkhianatan besar di dalamnya. Langsung kita simak. Sebagai partai oposisi, Demokrat
memiliki keterbatasan ruang dan pilihan politik, terutama ketika dihadapkan pada konstelasi menuju pemilihan presiden 2024 yang lalu. Bisa dikatakan ketika itu kita hanya terbuka jalan. Ketika itu hanya terbuka jalan bersama poros perubahan. Namun politik adalah politik. Ketika Demokrat tengah serius untuk menata langkah, menyusun strategi, dan berikhtiar di lapangan, kita kembali menghadapi ujian. Kita ditinggalkan begitu saja. Masih ingat? Tentu kejutan itu sempat menggoyahkan kita. Dan yang lebih berat adalah dinamika politik tersebut telah membingungkan masyarakat luas. Di mana Partai Demokrat berada. Tentu kita punya harga diri dan kehormatan. Dan kita bersyukur bahwa peristiwa tersebut justru telah membawa kita pada sesuatu yang jauh lebih baik. Di mana akhirnya terbuka ruang dan jalan kebersamaan dengan Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillah, Demokrat menjadi bagian penting dari perjuangan dan kemenangan Pilpres 2024. Dan kini kader-kader utama Partai Demokrat dipercaya untuk membantu Presiden Prabowo mengemban amanah di pemerintahan nasional. Benar yang sering dinasihatkan oleh Pak SBY, Gus, dalam kehidupan, juga dalam kehidupan politik, seringkali rencana Tuhan itu lebih baik dan lebih indah dari rencana manusia. Yang penting dalam setiap hal, selalu niatkan dengan baik dan ikhtiarkan dengan baik. Itu wejangan dari Pak SBY, orang tua kita semua. Di saat kita fokus pada penanganan pandemi dan menyukseskan pilkada tahun 2020, di awal tahun 2021, ketika usia kepengurusan DPP bahkan belum 1 tahun, kita menghadapi sebuah ancaman nyata, sebuah ancaman terhadap kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat. Yang dilakukan oleh sekelompok pengkhianat yang kemudian bersekongkol dengan oknum kekuasaan. Mereka ingin mengambil alih partai kita ini secara inkonstitusional, melabrak etika, moral, hukum, dan tentunya akal sehat. Saya bersyukur dan bangga karena serentak seluruh kader Demokrat di berbagai penjuru, dimanapun berada, sama-sama berdiri, bersatu, dan melawan kezoliman dan ketidakadilan tersebut. Keberanian, kesetiaan, dan juga kekompakan dan kecepatan kita dalam bertindak yang telah menyelamatkan partai kita. Dan karena itu juga rakyat memberikan dukungan moral kepada kita. Dan mengapa mereka menyampaikan itu? Karena menyelamatkan Demokrat sama dengan menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Hashtag selamatkan Demokrat, selamatkan demokrasi mengisi ruang-ruang publik di media-media massa maupun media sosial, di kampus-kampus. Dan tentunya itu semua telah mempersatukan para pecinta demokrasi. Alhamdulillah kita lulus ujian besar tersebut setelah melewati perjuangan yang panjang baik pada ranah hukum, politik, dan sosial yang semua itu menyita waktu, energi, pikiran, dan sumber daya yang kita miliki. Masih ingat itu semua? Tentu kita segera move on. Tentu kita telah memaafkan. Tetapi kita tidak akan pernah melupakan begitu saja.